Masa simpatisan Partai Hanura berkumpul di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan untuk mendengarkan orasi Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam kampanye terbuka hari ke-9 kampanye nasional. Masa Partai Hanura dengan antusias mendengarkan orasi politik Wiranto yang menekankan pentingnya kemandirian pangan bagi Indonesia. Wiranto menilai Indonesia seharusnya bisa menjadi negara yang mampu menjadi negara mandiri dalam urusan pangan. Ada orang merasa adil karena sudah kaya, berarti sudah merasa hebat, merasa tidak adil karena nasibnya masih juga susah sebagai Pak Wiranto sudah membuktikan bahwa belum ada keadilan yang sempurna di negeri ini. Hanura tak akan hianat, hidup mati bersama rakyat. Setuju? Hidup Hanura! Sementara itu, pada kampanye Hanura di Palembang, Wiranto berpesan kepada para caleg Hanura untuk menjaga kredibilitas Partai Hanura yang bersih dari korupsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Akbar Junisa Surya dan Bayu Kurniawan melaporkan. Para caleg yang telah mengundang saya, selamat. Amin. Wahai ketahuilah sesungguhnya muslim Islamiyah, jaga persatuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR. Kalian yang dilakukan oleh daerah. Ribuan kader Partai Golkar menggelar kampanye akbar di lapangan sepak bola Narmada, Lombok Barat dengan juru kampanye Akbar Tanjung. Betul-betul memberikan dukungan. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menunggangi kuda saat berkeliling menyapa simpatisan yang menghadiri kampanye di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu pagi kemarin. Kuda seolah menjadi simbol keperkasaan, apalagi ditunggangi oleh calon presiden dari Partai Gerindra. Kuda berukuran besar yang ditungganginya ini pun bukan kuda biasa, melainkan yang memiliki kemampuan lebih. Tak heran, kuda yang kerap ditunggangi Prabowo ini pun bernilai miliaran. Sementara, walaupun bukan simbol keperkasaan, namun seorang calon legislatif di Sumba, Nusa Tenggara Timur menggunakan kuda saat berkampanye. Caleg Partai Hanura ini menggunakan kuda sandalwood khas Sumba karena kondisi lokasi pemukiman warga sulit dijangkau kendaraan. Dengan kuda ini pula, sang caleg bisa bersilaturahmi dengan warga. Tim Liputan MNC TV Jakarta dan kontributor Sumba melaporkan. Ya demikian pemirsa, berita pilihan kelima sudah kami tayangkan bagi Anda. Dan mengingat keterbatasan waktu, kini kami tayangkan dulu berita pilihan keenam, yaitu berita yang menghebohkan tentang video ARB dengan artis. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri memamerkan kemesraan dengan istrinya Tati Murni Triati pada saat konferensi pers di Bandara Ahmad Yani, Semarang, hari Minggu kemarin. Pasangan suami istri itu saling peluk dan sempat cium pipi di hadapan para jurnalis saat menjelaskan video Ical dengan artis Marcella dan Olivia Zalianty yang belakangan beredar meluas.
Dengan memeluk boneka beruang, Ical dan Tati saling memamerkan kemesraan. Keduanya saling bercanda dan melempar senyum. Bahkan Ical sempat mencium pipi sang istri di hadapan para jurnalis. Aksi mesra Ketua Umum Partai Golkar terhadap sang istri ini dilakukannya di sela-sela konferensi pers di Bandara Ahmad Yani Semarang hari Minggu kemarin saat menjelaskan video Ical dengan artis Marcella Zalianty yang belakangan beredar luas. Selain istri, anak, dan menantu, Ical juga didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Dalam konferensi pers juga sudah disiapkan boneka beruang warna coklat. Ical bersama anak dan istrinya kemudian bersama-sama memeluk boneka masing-masing. Sebelumnya di internet beredar foto Ical yang memeluk boneka beruang. Pada saat yang sama juga ada foto artis Olivia Zalianty yang memeluk boneka beruang. Kepada wartawan, ARB mengakui perjalanan tersebut dan mengatakan bahwa perjalanan tersebut bukan soal bangsa, tetapi hanya untuk berlibur dan menikmati keindahan Pulau Maladewa dari atas pesawat. Saat diberondong pertanyaan lebih lanjut, ARB menghindar dan tidak ingin menjelaskan secara detail kapan video itu dibuat dan apa maksud sebenarnya dari perjalanan tersebut. Yang kita lakukan pada waktu itu, ini negara-negara kecil, negara yang bukan apa-apanya, tapi turisnya bisa melebihi seluruh turis yang ada di Indonesia. Kepergian Ical dengan Marcella juga diakui adik Marcella Zalianty, Olivia Zalianty. Namun Olive membantah ada hubungan spesial antara kakaknya dengan Ical. Jadi ya menurut saya itu tidak ada yang perlu dibesar-besarkan dan atau dilebih-lebihkan, karena saya sering sekali melakukan perjalanan ke tempat wisata khususnya laut gitu, dan kemudian perjalanan ini juga perjalanan yang sifatnya bukan rahasia gitu, karena bagaimana mungkin? Sebelumnya sempat beredar video Abu Rizal Bakri bersama Marcella Zalianty dan anggota DPR dari Partai Golkar Aziz Samsudin dalam satu pesawat. Tim Liputan Global TV. Ya pemirsa, demikian berita pilihan ke-6 sudah kami tayangkan bagi Anda. Kami akan tutup dengan berita pilihan terakhir, yaitu gaji besar tukang parkir. Demikian perjumpaan kita di program Berita Pilihan, dan program ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya David Tobing undur diri, selamat malam dan selamat menyaksikan berita pilihan ke-7 kami berikut ini. Belum selesai masalah keluhan tukang sapu yang belum dibayar gajinya 3 bulan, sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali janjikan gaji besar untuk tukang parkir. Tak tanggung-tanggung gaji tukang parkir ini mencapai 2 kali lipat upah minimum provinsi atau sekitar 4,6 juta rupiah per bulan. Tukang parkir ini akan difungsikan untuk menjaga mesin parkir elektronik yang ditempatkan di beberapa wilayah DKI. Mesin parkir ini akan meminta bayaran parkir per jam secara otomatis. Rencana ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok. Ahok menjelaskan nantinya yang menjadi tukang-tukang parkir beruntung itu adalah preman setempat. Preman itu dibayar agar bisa menjaga alat parkir meteran dan bisa mengurangi parkir liar di kawasan tertentu. Juru parkir rata-rata bawa pulang 100 sampai 150 ribu per hari. Nggak apa-apa. Masalahnya lalu hilang kemana? Kita udah hitung. 150 ribu per hari pun juru parkir, kita masih lebih uang banyak. Uangnya kemana? Setoran ke oknum ini yang masalah. Waduh, kalau kita lihat tuh bisa berapa ya? Bisa sampai 60-80 M per tahun. Ada orang menghitung bisa 100 M. Kita hanya terima 20 M sekarang. Mesin parkir meteran ini sama seperti yang diterapkan di sejumlah kota di luar negeri. Petugas parkir akan mengecek apakah kendaraan tersebut membayar atau tidak sesuai waktu parkir dan akan diberi tiket untuk tarif kelebihannya. Rencana ini muncul sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kebocoran parkir di DKI Jakarta yang cukup tinggi. Selama ini pendapatan dari parkir di wilayah DKI Jakarta hanya 20 miliar rupiah per tahunnya. Padahal seharusnya Dinas Pendapatan Daerah dapat memperoleh hingga 100 miliar rupiah jika tidak ada kebocoran.
Lantas apa tanggapan tukang parkir atas rencana tersebut? Penghasilan Abah itu nggak menentu deh. Jadi Abah itu memang kadang-kadang ada 150, ada 200, mengharapkan ada gaji. Iya. Rencana Ahok ini mendapat apresiasi dari Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia. YLKI menilai kebijakan tersebut menjadi solusi untuk memperbaiki kebocoran retribusi daerah. Meski demikian, Pemprov juga harus memiliki keberanian untuk menindak pelaku parkir liar. Kesannya bagus ya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pendapatan juru parkir yang memang selama ini sangat tidak memadai. Tapi kalau tujuannya untuk menekan kebocoran, saya kira itu bukan cara untuk menekan kebocoran. Karena menekan kebocoran artinya adalah perubahan sistem pengelolaan tarif parkir dan pengelolaan parkir itu sendiri. Pertanyaan kembali muncul, sejauh mana efektivitas rencana pemberian gaji tinggi bagi para preman yang akan ditunjuk sebagai tukang parkir ini? Atau justru kebijakan ini akan menambah pengeluaran keuangan Pemprov DKI? Tim Liputan Global TV, Jakarta.